Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bertemu lagi dengan saya Bu Yulina Rahmawati Maulidia dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang teks negosiasi. Sebelum itu, kalian harus menyiapkan catatan kalian dan juga alat tulis untuk mencatat semua informasi yang akan saya berikan. Materi kali ini tentang teks negosiasi. Kompetensi dasar 3.11 menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan teks negosiasi. Indikator capaiannya 3.11.1 yaitu menentukan struktur teks negosiasi. Dan 3.11.2 menentukan ciri kebahasaan teks negosiasi. Tujuan dari indikator capaiannya, yang pertama, peserta didik dapat menentukan struktur teks negosiasi. Dan yang kedua, peserta didik dapat menentukan ciri kebahasaan teks negosiasi. Dari tujuan yang akan dicapai oleh peserta didik, pada materi kali ini fokus membahas tentang menentukan struktur teks negosiasi. Sedangkan untuk tujuan yang kedua akan dibahas pada materi berikutnya. Pernahkah kalian bernegosiasi? Tentunya anak-anak pasti sering sadar ataupun secara tidak sadar pernah melakukan negosiasi. Di pasar misalnya. Di pasar, negosiasi atau proses tawar-menawar dilakukan oleh pembeli kepada penjual. Nah, untuk itu kalian tentunya harus tahu terlebih dahulu apa itu negosiasi. Negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak yang lain. Nah, tadi kan kalian sudah saya beri informasi terkait apa itu negosiasi. Sekarang saya akan menjelaskan terkait pengertian dari teks negosiasi. Teks negosiasi adalah teks yang di dalamnya berisi proses untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan berbeda. Sekarang kita sudah sampai pada materi inti, yaitu tentang struktur teks negosiasi. Penjelasan terkait bagian teks negosiasi atau biasa disebut sebagai struktur teks negosiasi itu terdiri dari 6 bagian. Yang pertama yaitu orientasi. Orientasi merupakan pembukaan percakapan dari sebuah proses tawar-menawar seperti menggunakan sapaan. Jika penjual laki-laki biasa akrab dipanggil Mas, Pak, atau Bang. Sedangkan perempuan biasa dipanggil Mbak, Bu, ataupun Neng. Yang kedua, permintaan. Biasanya berisi pertanyaan mengenai barang yang akan dibeli. Contohnya, jika ada yang mau beli mangga di pasar, tentunya si pembeli akan bertanya kepada si penjual, "Berapa harga sekilo mangga ini, Bang?" Ketiga yaitu pemenuhan. Pemenuhan berisi penjelasan terkait permintaan yang telah diajukan sebelumnya. Contohnya, mangga ini sekilo 32.000 Bu, murah. Nah, keempat yaitu penawaran. Penawaran adalah proses tawar-menawar dengan mengajukan beberapa usulan. Contohnya, pembeli menawar dengan mengatakan, "Boleh kurang kan, Bang?" Kemudian dijawab oleh penjual, "Boleh, Bu."
Silahkan mau menawar dengan harga berapa? 1 kilo mangga 24.000 ya Bang, dijawablah oleh pembeli. Kemudian si penjual menjawab, wah sudah harga pas tuh Bu. Ya, untuk bagian yang kelima yaitu persetujuan. Persetujuan adalah kedua belah pihak sudah memiliki kesepakatan yang saling menguntungkan. Contohnya, si penjual mengatakan, bagaimana jika saya beri 1 kilogram mangga jadi seharga 27.000 Bu? Nanti kalau sudah habis jangan lupa beli lagi di sini ya Bu. Kemudian si pembeli menjawab, baiklah kalau dengan harga segitu saya beli Bang. Kemudian si penjual menjawab, iya Bu, ini ya Bu. Keenam adalah penutup. Penutup adalah bagian akhir setelah melakukan proses negosiasi. Pada bagian ini berisi ucapan terima kasih. Contohnya, ini ya Bang uangnya. Kemudian penjual menjawab, iya Bu, makasih ya. Itulah terkait materi dari struktur teks negosiasi. Untuk ciri kebahasaannya akan saya jelaskan pada materi berikutnya. Nah, di sini saya sudah mencantumkan daftar pustaka terkait materi yang sudah saya cantumkan dari modul pengayaan bahasa Indonesia yang ditulis oleh Eri Dwi Astuti dan juga buku Guru Bahasa Indonesia kelas 10 yang ditulis oleh Istiqomah beserta kawan-kawannya. Terima kasih sudah menyimak materi yang sudah saya berikan. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.